Podcast mulai dulu aja episode terbaru. Hari ini kita akan membahas tentang mengatasi rasa takut dan keraguan diri. Mulai dari akar rasa takut dan keraguan diri, strategi mengatasinya, dan growth mindset. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tentang mengatasi rasa takut dan keraguan diri gitu ya. Ini mungkin hal yang banyak dilakukan oleh banyak orang. Banyak terjadi sama banyak orang gitu. Termasuk mungkin gue sendiri juga sering di posisi ini gitu ya. Ada takut untuk melakukan sesuatu atau ragu juga gitu kayak oh bisa ini nggak ya dilakukan gitu kayak bisa nggak ya capable nggak ya dan lain sebagainya. Itu normal banget lah gitu untuk terjadi gitu baik dari diri gue sendiri maupun di banyak orang gitu. Makanya gue rasa ini topik yang mungkin bisa berguna dan membantu banyak orang, at least apa aja gitu ya kayak melewati hal ini tuh bukan tips dan trik ya, tapi kayak at least sepengalaman gue dan yang gue coba pelajari gitu ya itu seperti apa gitu. Nah, pertama memahami rasa takut akarnya dari mana dan keraguan diri juga akarnya itu dari mana gitu. Nah, biasanya kan kalau kita merasakan tadi kita ada rasa takut kalau atau kita ada keraguan itu nggak bisa dipastikan pasti ada apa ya, ada utamanya itu datangnya dari suatu hal gitu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba nggak ada apapun tapi kita takut sama ragu tuh nggak mungkin gitu. Nah, yang perlu dilakukan pertama kali adalah kita perlu mengidentifikasi sumbernya itu dari mana, sumber rasa takut dari mana, sumber ragunya juga dari mana gitu. Yang paling simpel sebenarnya yang akhirnya gue diajarin bahkan gitu ya oleh seseorang itu adalah simply kita tinggal nulis aja sebenarnya gitu. Kayak apa namanya, kita coba definisikan dengan cara nulis aja, mau itu di kertas, mau itu diketik atau apapun gimana pun caranya gitu ya, ditulis aja identifikasi kayak oke, kayaknya sekarang gue sedang takut akan sesuatu, ragu akan suatu hal gitu. Ya udah kita tulis aja takut akan terjadi ini, takut tidak bisa melakukan suatu yang kita ekspektasikan gitu, atau ragu dengan kemampuan kita karena kita kurang ini, atau ragu kalau hal ini tuh bisa terjadi atau apapun itu gitu. Sebanyak mungkin, seliar mungkin, seapapun yang kita pikirkan, nah udah kita tulis aja gitu. Kita identifikasi kalau oh ternyata hal ini loh yang apa bisa dibilang ya, yang membuat kita tuh merasa tadi takut untuk mungkin melangkah atau mungkin ragu juga sama diri kita sendiri gitu. Nah, dari sana gitu ya, setelah kita menulis itu kita coba renungin lagi gitu, kalau semua sebenarnya rasa takut ataupun keraguan diri ini ujung-ujungnya ke pikiran negatif kita, sebenarnya nggak bisa dipungkiri gitu ya. Ada orang yang bilang kan kutipannya kalau apa yang misalnya terjadi kepada kita tuh 90% di pikiran kita, 10% hal yang realitinya terjadi gitu. Jadi emang pikiran negatif tuh 90% yang menguasai apa yang terjadi itu gitu. Hal yang benerannya ya cuma di 10% doang gitu. Kayak misalkan kita mau ujian di sekolah gitu. Terus kita ujian, kita malamnya bingung nih kayak aduh nggak bisa tidur misalkan, kayak besok misalkan bakal ujiannya susah, kita ngerasanya belum belajar kurang banyak, belum siap, atau belum tahu ini, belum tahu itu, terus kayak kita nggak mempersiapkan ini segala macem, dan akhirnya semua ya ujiannya belum terjadi, dan sebenarnya ya gara-gara pikiran-pikiran negatif kita yang akhirnya membuat kita jadi bermasalah gitu, atau mungkin kita gagal dalam suatu hal gitu ya, itu gagalnya mungkin 10%, ya 90% ya pikiran negatif kita gitu. Nah itu balik lagi tadi, itu manusiawi sekali dan gue juga sering di kondisi seperti itu gitu ya. Tapi yang tadi perlu kita sadari adalah ya itu emang semuanya pikiran banyak di dalam pikiran kita gitu, instead apa yang benar-benar kejadiannya gitu. Nah, yang berikutnya adalah tentang pengaruh ketakutan terhadap kehidupan kita gitu. Akhirnya tadi kalau misalnya kita udah identifikasi, kita juga tahu kalau semua tuh karena pikiran negatif kita gitu ya. Akhirnya semua itu juga akan berpengaruh gitu, ketakutan kita terhadap kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena
sering sekali kita menemukan suatu persimpangan gitu ya. Kalau tiba-tiba kita takut untuk ngelakuin sesuatu ya akhirnya kita nggak melakukan ke sana ya berpengaruh jadi kita nggak mendapatkan kesempatan hal itu gitu. Kita takut misalnya untuk misalnya buka bisnis yang baru misalkan gitu ya. Ya udah opportunity itu hilang gitu. Potensi untuk kita berhasil di sana misalkan gitu itu hilang karena kita ya takut aja gitu sama ragu aja sama diri sendiri gitu. Atau mungkin kita misalnya butuh nge-present suatu hal gitu kepada suatu orang yang misalkan orang ini sangat besar gitu ya dan kita akhirnya takut sama ragu nih kita bisa nggak ya nih deliver, kita bisa nggak sih memberikan yang terbaik untuk orang ini tuh setuju sama ide kita sama yang kita bawakan atau apapun itu. Akhirnya kita takut ya udah akhirnya berpengaruh kepada diri kita sendiri yaitu kita kehilangan jadinya kesempatan untuk mencapai hal yang baik di sana itulah gitu yang di masa depan akhirnya tidak kejadian gitu. Nah, bagian kedua adalah strateginya akhirnya gimana gitu. Strategi untuk mengatasi rasa takut itu baiknya seperti apa gitu. Ini akhirnya yang coba gua pelajari balik lagi gitu ya. Sepengalaman at least gitu ya. Yang pertama perlu dilakukan adalah untuk membangun kepercayaan diri kita gitu. Karena ujung-ujungnya mau bagaimanapun kalau misalnya kita ngomongin masalah rasa takut sama keraguan atas diri kita sendiri, ujung-ujungnya semua tuh ada di kepala kita gitu ya. Dan langkah paling brutal gitu ya, langkah paling konkret, ujung-ujungnya nggak jauh-jauh dari gimana cara kita melihat value diri kita sendiri gitu. Kita ngebangun ya kepercayaan diri kita gitu. Apakah mudah? Gue yakin itu nggak mudah juga gitu. Nggak mudah juga untuk kita percaya diri, kita pede dengan apa yang kita mungkin lakukan di saat kita tuh merasa banyak tekanan gitu ya dalam bentuk rasa takut sama keraguan-keraguan diri. Tapi emang ngebangun kepercayaan diri untuk menghadapi hal itu suka nggak suka mau nggak mau ya emang harus lakukan gitu. Atau at least kalau misalkan yang biasa kadang-kadang sering gue lakukan adalah ya udah misalnya boleh nggak takut boleh aja gitu, boleh nggak ragu boleh aja, tapi tetap aja kita terabas aja lah gitu bahasanya gitu, tetap kita lakuin aja, tetap kita coba aja dengan takut dan dengan ragu nggak apa-apa gitu, tapi kita tetap jalan aja gitu. Dari sana pada saat kita ngelakuin oke nih, misalkan kayak present di depan umum gitu, ini yang personal gue suka alami gitu ya. Mungkin kalau orang-orang yang tahu atau mungkin yang sering dengar podcast mulai dulu aja tahu kalau sebenarnya secara ngomong di depan umum gitu ya agak sulit untuk diri gue gitu, gue nggak natural gitu ya. Jadi persiapannya terus panjang gitu, dan pada saat misalkan mau naik untuk ngomong di depan umum, apalagi kalau misalnya acara-acara yang relatif misalnya besar gitu ya, itu gue pasti banyak persiapan lah gitu, kamar mandi dulu, bahkan sampai gue harus nyiapin obat mah gitu ya untuk diminum dan apa ya biar bisa tenang dan akhirnya bisa naik panggung dengan tenang gitu. Tapi yang terjadi misalkan presentnya tuh misalnya 10 menit 20 menit misalkan gitu, akhirnya rasa takut, rasa tegang gitu ya, rasa ragunya itu paling 1 menit 2 menit awal gitu. Nah di menit ketiga dan onward sampai selesai gitu ya, itu akhirnya gue bisa bilang gue biasa selalu udah menguasai semuanya gitu. Menguasai dalam artian udah yakin dan udah bodo amat ini hasilnya bakal gimana, bagus apa enggak, gue tetap jalan aja sekeras dan yang bisa gue lakukan yang sudah gue siapkan, itu nggak masalah gitu. Nah yang kedua strateginya adalah dengan mengambil tindakan terhadap rasa takut tersebut gitu. Nah mengambil tindakan terhadap rasa takut itu seperti apa? Mungkin tadi gue coba sedikit singgung kalau yang biasa gue lakukan adalah gue coba mau gimana pun tetap terobos aja dengan hal itu, paksa untuk menerobos hal itu. Tapi mungkin nggak semua orang mungkin bisa langsung melakukan hal itu gitu. Jadi yang terkadang pun gue juga coba lakukan adalah mengambil tindakannya dengan nyari tahu tentang hal itu sendiri gitu. Ini yang gue coba lakukan gitu. Ada itu misalkan nanya ke orang yang udah lebih tahu akan hal tersebut, atau ya nyari di internet gitu, atau nonton video yang kayak gue buat hari ini gitu, yang gue bisa bilang kalau pada saat gue
takut akan sesuatu, gue ragu akan sesuatu, berarti kan gue ada suatu hal yang gue nggak ketahui atau apapun itu gitu ya. Gue cari, bener-bener cari aja gitu. Baik di misalnya di Google atau mungkin di YouTube gitu, atau mungkin sekarang bisa pakai AI gitu, bisa pakai Chat GPT, kita cari aja gitu. Kayak oke, ada rasa takut terhadap ini, atau ada ragu terhadap ini. Cara mempersiapkannya berarti seperti apa? Apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dipersiapkan dan lain sebagainya gitu. Nah, strategi terakhir adalah dengan membangun dukungan sosial gitu. Membangun dukungan dari orang-orang terdekat kita, orang-orang yang percaya sama kita gitu ya, orang-orang yang sayang juga sama kita. Kita minta dukungan aja gitu, nggak perlu kayak kayak dia ngebantu yang gimana, nggak perlu sebenarnya gitu. Kita butuh validasi aja biasanya kan akhirnya gitu. Kayak simply kita nanya aja kayak, bisa nggak ya gue ngelakuin hal ini, bisa nggak ya saya atau aku ngelakuin hal ini. Nanya gitu doang ke orang terdekat kita, orang yang kita peduli juga, orang yang sayang sama kita. Pasti yang gue yakin adalah 1000% kalau orang itu beneran sayang, peduli dan dekat sama kita, pasti dia akan bilang pasti bisa gitu, ini pasti bisa diselesaikan, ini pasti bisa dilakukan, udah tenang aja gitu, semua persiapannya udah dilakukan, udah tenang aja gitu, pasti bisa gitu. Nah, dari dukungan sosial itu akhirnya ya udah kita nggak apa-apa tuh, kita takut pun, kita ragu, itu bisa netralisir, dan akhirnya kita bisa melangkah lah gitu dengan apa yang butuh kita lakukan gitu. Nah, bagian ketiga adalah tentang di luar dari strateginya gitu ya, gimana caranya kita lebih yakin lagi dan mungkin bisa naik level lah gitu. Naik level dalam artian awalnya kayak misalnya dulu kita masih di sekolah SD gitu ya, kita kan takut dan ragunya akan suatu berbeda dengan pada saat kita misalnya di SMP, di SMA, di kuliah maupun setelah kuliah. Itu kan semua rasa takut dan ragu-ragu terhadap sesuatunya itu pasti akan berbeda gitu. Makanya kita perlu yang namanya mengembangkan growth mindset gitu. Atau kita mengembangkan terus pola pikir kita tuh harus naik terus lah gitu. Kita emang suka nggak suka gitu ya untuk mencapai masa depan yang bersinar itu gitu ya, masa depan yang baik itu ya, mau nggak mau, suka nggak suka, kita nggak bisa dengan diri kita yang saat ini gitu. Kita perlu mindset atau pola pikir yang terus berkembang dan terus naik level lagi lah, gue bisa bilang seperti itu. Nah, yang pertama adalah menerima dan belajar dari kegagalan. Yang biasa terjadi adalah kalau misalkan orang itu kita merasa takut atau merasa ragu akan sesuatu, biasanya kita karena takut akan kegagalan yang menghantui kita gitu. Oke, kalau gua ngelakuin ini salah, jadinya gagal, ada resiko ini apa segala macam, bla 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 dan lain sebagainya. Yang terjadi adalah ya udah, akhirnya gue jadi takut, jadi ragu lah gitu untuk ngelakuin hal ini. Padahal itu yang sebenarnya tadi masa depan yang bersinar itu ada di balik semua hal itu gitu. Dan kegagalan adalah part of kita akhirnya akan berhasil gitu. Mau nggak mau kita harus melewati kegagalan ini, dan akhirnya kita harus mau nggak mau belajar dari kegagalan yang kita hadapi itu gitu. Yang dimana dengan kita ngelakuin hal itu, kita mengalami kegagalan, menerima dengan oke, gue gagal akan sesuatu gitu, menerima gitu, lapang dada menerima hal itu, dan akhirnya kita belajar dari sana. Ya udah, balik lagi tadi, kita akan naik level lagi gitu, naik level di mana gue nggak perlu takut lagi kalau menghadapi tantangan atau challenge yang seperti ini. Gue sudah pernah melewati, caranya seperti ini, yang perlu dilakukan seperti ini. Ya udah, tadi akhirnya kita bisa melewati rasa takut itu, bisa netralisir, dan akhirnya juga keraguan itu bisa kita hilangkan karena kita sudah melewati itulah, pernah di masa sebelumnya gitu. Nah, kedua adalah dengan membangun ketangguhan secara mental gitu. Ini yang akhirnya agak sulit gitu ya. Apalagi mungkin gue bisa bilang untuk seorang laki-laki gitu ya, termasuk diri gue sendiri, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus membangun tadi ketangguhan mental seperti apa gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menjadi lebih kuat daripada diri kita sebelumnya gitu. Berarti karena diri kita yang sekarang ini belum bisa nih membawa diri kita kepada tujuan masa depan yang lebih terang itulah gitu saat ini.
mau nggak mau kita harus numbuhin tadi mental kita lebih kuat lagi lah gitu, lebih kuat atas penolakan, lebih kuat atas kegagalan, lebih kuat mental kita atas omongan-omongan gak enak. Dan juga tadi balik lagi termasuk diri kita harus lebih tangguh, lebih kuat untuk menghadapi rasa takut yang mungkin aja datang gitu, rasa takut yang datang dan keraguan-raguan dari pikiran kita sendiri kepada diri kita sendiri yang datang. Kita akhirnya mau nggak mau harus melatih tadi, membangun ketangguhan mental kita. Karena misalkan kayak seseorang misalnya paling gampang kayak atlet gitu ya, atlet bola atau apa, misalnya atlet sepak bola di final Piala Dunia gitu, apakah dia nggak takut dan ragu? Pasti dia takut dan ragu gitu. Tapi akhirnya mereka pasti do it anyway gitu. Mereka pasti ngelakuin aja karena tahu di balik itu tuh ada potensi dia akan punya masa depan yang terang itu, yaitu dia menang trofinya lah misalnya kalau di sepak bola. Dan akhirnya itu yang emang perlu mau nggak mau, suka nggak suka, kita coba lawan gitu. Kita numbuhin ketangguhan mental yang dibutuhkan, lakukan secara takut, bahkan kita lakukan secara takut, lakukan secara ragu, tapi akhirnya kita terabas itu semua untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Nah, terakhir adalah dengan merayakan progres dan pencapaian. Ini yang akhirnya suka luput juga gitu ya. Kalau kita nggak merayakan progres dan pencapaian yang sudah kita lakukan gitu. Karena di berbagai macam hal gitu ya. Kita pasti sebenarnya sudah melangkah, baik itu besar maupun kecil, pasti ada langkah yang kita lakukan gitu. Baik itu awalnya kita nggak bisa suatu hal, akhirnya kita bisa suatu hal, atau apapun itu. Misalkan kayak apakah misalnya kayak gue rekaman gini nyaman apa enggak, sebenarnya enggak juga gitu. Tapi akhirnya ini yang progres sama pencapaian yang gue lakukan gitu, yang gue hasilkan gitu, suka nggak suka. Atau kayak angka di misalnya di YouTube gitu ya, sama di Spotify, apakah gue puas dengan hal itu? Sebenarnya enggak juga, masih jauh banget lah gitu, masih kecil sekali. Tapi ada pencapaian, ada progres yang bahkan secara angka pun terlihat gitu. Atau mungkin kalau masalah ilmu ya ada ilmu baru yang diketahui, jadi ada progres dan pencapaian gitu. Ini kan akhirnya yang kadang-kadang orang lihat tuh konotasinya agak negatif ya, kayak kita suka bilang self reward, kita beliin sesuatu apa segala macem itu. Gue bisa bilang self reward itu jatuhnya netral gitu, bukan positif bukan negatif gitu. Kalau kita ngelakuin secara berlebihan, misalnya akhirnya kita spending uang yang terlalu banyak di hal yang nggak perlu, ya akhirnya itu negatif gitu. Tapi bisa juga jadi positif kalau kita tahu ada hal yang kita tuju dan kita hitung secara baik gitu. Kayak misalnya ini yang gue sendiri personal lakukan gitu ya di masa-masa kuliah gitu. Merayakan progres atau pencapaian misalnya setelah ujian, misalnya ujian tengah semester atau ujian akhir, gue pasti menyempatkan untuk makan mie goreng atau mie kuah gitu. Jadi mie instan gitu ya. Jadi FYI gue tuh sebenarnya orangnya nggak pernah makan mie instan. Ini mungkin terdengar agak aneh gitu, tapi gue nggak pernah makan mie instan karena gue sinusnya cukup parah gitu ya. Kalau makan mie instan, apalagi di masa-masa kuliah, itu langsung nggak enak lah di sinus. Dan akhirnya gue cuma makan bener-bener pas setelah ujian tengah semester sama ujian akhir gitu. Itu akhirnya adalah merayakan tadi progres sama pencapaian yang sudah oke, gue udah capek nih, udah berprogres, udah ada pencapaian, udah ngerjain ujian gitu. Akhirnya itu yang gue lakukan gitu. Nah, harganya paling berapa sih? 5.000, 6.000, paling mahal banget 10.000 lah gitu, kayak gitu. Dan akhirnya itu ya udah gitu. Akhirnya progres kecil, pencapaian kecil, apapun itu perlu kita rayakan lah gitu. Yang penting kita itu nggak lupa diri dan akhirnya kita jadi terlena dengan apa yang kita sudah lakukan gitu. Nah, mungkin gitu aja kali ya untuk episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.